13 Matematika Prasekolah. Bentuk. Bentuk adalah proses pengenalan bentuk geometri seperti lingkaran, segi empat, dan segitiga sesuai dengan warna, bentuk, dan ukuran geometri. Mengenal bentuk geometri, anak dapat memilih, menyebutkan, dan mengelompokkan bentuk-bentuk geometri. Menurut Agung Triharso 2013 menyatakan bahwa dalam membangun konsep geometri pada anak dimulai dari mengidentifikasi bentuk, menyelidiki bangun, dan memisahkan gambar-gambar seperti segi empat, lingkaran, dan segitiga. Contoh kegiatan mengenal bentuk geometri. Bentuk geometri yang akan diperkenalkan pada anak meliputi bentuk segitiga, lingkaran, dan persegi menggunakan balok. Guru menunjukkan nama masing-masing bentuk geometri, lalu meminta anak untuk mengambil benda sesuai dengan nama bentuk geometri yang telah disebutkan oleh guru. Mengenal bentuk geometri menggunakan puzzle. Mintalah anak untuk melepaskan kepingan puzzle dari papannya, kemudian minta untuk memasangkan kembali ke tempat yang tepat. Sambil bermain memasangkan puzzle, mulailah memperkenalkan warna pada anak dengan cara menunjukkan kepingan puzzle. Jika sudah mengenal warna kepingan puzzle, guru bisa meminta anak untuk memasangkan kepingan berdasarkan bentuk yang guru minta. Bagian dan keseluruhan. Penelitian telah menunjukkan bahwa pemahaman yang kuat tentang konsep ini merupakan pencapaian yang cukup bagi anak prasekolah, yang selanjutnya akan membantu kemampuan mereka untuk menghadapi kompleksitas yang lebih tinggi dari sistem bilangan dan matematika. Bagian dan keseluruhan di prasekolah berfokus pada pengajaran kepada anak-anak bagaimana besaran tertentu dapat dibagi menjadi 2 atau lebih bagian. Untuk misalnya 6 dapat dibagi menjadi 1 dan 5, atau 2 dan 4, atau 3 dan 3. Contoh kegiatan. Mintalah anak-anak untuk membuat piramida berbentuk segitiga dengan gelas sekali pakai. Jangan memberitahu berapa gelas yang harus mereka pakai, tetapi biarkan mereka mencari tahu berapa banyak gelas yang mereka perlukan untuk membangun piramida pada tingkat tertentu. Special sense. Kemampuan special sense menurut Piaget dan Inhelter Tambunan 2006 disebutkan sebagai konsep abstrak yang di dalamnya meliputi hubungan spesial, yaitu kemampuan untuk mengamati hubungan posisi objek dalam ruang. Kerangka acuan, yaitu tanda yang dipakai sebagai patokan untuk menentukan posisi objek dalam ruang. Hubungan proyektif, yaitu kemampuan untuk melihat objek dan berbagai sudut pandang. Konservasi jarak, yaitu kemampuan untuk memperkirakan jarak antara dua titik. Representasi spesial, yaitu kemampuan untuk mempresentasikan hubungan spesial dengan memanipulasi secara kognitif. Rotasi mental, yaitu membayangkan perputaran objek dalam ruang. Contoh kegiatan. Mengenalkan permainan yang bersifat konstruksi kepada si kecil. Jenis permainan konstruksi dapat melatih kreativitas si kecil dalam membangun suatu pembangunan atau membentuk benda tertentu. Contoh permainan yang bersifat konstruksi adalah puzzle, menyusun balok, atau Lego. Mengenalkan kegiatan mencoret-coret. Aktivitas mencoret-coret dapat melatih koordinasi mata dan tangan si kecil. Selain itu, dengan kegiatan mencoret-coret dapat melatih si kecil untuk
mengekspresikan dirinya sendiri. Mengenalkan permainan maze. Permainan maze adalah permainan dengan hambatan jalanan sempit, berliku, ataupun jalan buntu. Permainan ini dapat melatih kesadaran spesial si kecil dengan mengetahui ruang dan jalur yang dilewati. Permainan ini juga dapat merangsang imajinasi si kecil serta melatih koordinasi mata dan tangan. Membandingkan. Kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan item atau kelompok. Begitu anak punya waktu mengeksplorasi barang, maka mereka mulai membandingkan. Mereka mulai memperhatikan persamaan dan perbedaan seperti warna, berat, dan ukuran. Menurut Malik 1992, membandingkan adalah proses di mana anak membangun suatu hubungan antara dua benda berdasarkan atribut tertentu. Anak usia dini sering membuat perbedaan, terutama bila perbandingan itu melibatkan mereka secara pribadi. Contoh kegiatan: sediakan satu keranjang dan beberapa bola plastik terdiri dari 3 warna. Masing-masing warna 4 bola. Ajak anak untuk memasukkan semua bola yang berwarna, misalnya yang berwarna kuning, ke keranjang. Ajak anak membandingkan benda di sekitar seperti bangunan dan lain-lain. Set dan klasifikasi. Set adalah kemampuan untuk membuat kelompok item dengan cara yang logis dan ingin menumbuhkan keterampilan klasifikasinya. Shaw 2005 mengungkapkan bahwa klasifikasi untuk matematika anak usia dini dimulai dengan ide untuk membuat, menggambarkan, dan membandingkan. Pertama, anak akan belajar untuk membandingkan objek, kemudian menggolongkannya untuk mengklasifikasinya. Untuk kegiatan: minta anak untuk mengelompokkan balok sesuai warna dan minta anak untuk mengelompokkan balok berdasarkan ukuran dari yang terbesar ke yang terkecil. Variation: mengurutkan merupakan kemampuan yang dikuasai anak dalam menyusun dan menghitung setiap objek nyata satu kali secara berurutan, sehingga terdapat proses keteraturan. Contoh kegiatan: mengurutkan ukuran dari yang paling kecil ke yang paling besar, mengurutkan dari yang paling pendek ke yang paling tinggi, mengurutkan dari volume yang paling sedikit ke yang paling banyak. Pola merupakan suasana benda yang terdiri atas warna, bentuk, jumlah, atau peristiwa. Contoh susunan pola berdasarkan ukuran yaitu besar, kecil. Susunan pola berdasarkan warna yaitu kuning, hijau, dan lain-lain. Susunan pola berdasarkan peristiwa sehari-hari yaitu sesudah makan nasi, saya minum air putih. Louis A. Partanto dan M. Dahlan Al-Bari menyatakan bahwa pola adalah suatu model, contoh, atau pedoman. Pola juga dikatakan model, yaitu cara untuk menunjukkan sebuah objek yang mengandung kompleksitasi proses di dalamnya dan hubungan antara unsur-unsur pendukungnya. Contoh kegiatan pola untuk anak usia 1-2 tahun. Ajak anak untuk mengelompokkan mainan mobil-mobilan atau boneka berdasarkan ukuran besar dan kecil. Untuk anak usia 3-6 tahun, ajak anak untuk bermain menyusun antrian mobil-mobilan berbentuk pola barisan. Korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 adalah keterampilan awal matematika yang penting untuk anak. Banyak anak bisa menyebutkan angka urutan seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya dengan sangat mudah. Tetapi ini menunjukkan bahwa mereka hafal dan belum tentu mereka memahami jumlah objek
atau bendanya. Pada korespondensi 1-1, anak mengetahui pasangan atau lawan suatu objek dengan fungsi yang tepat. Kegiatan setiap kaki memakai sepatu, setiap orang memakai topi. Ciptakan permainan untuk kegiatan ini seperti ketika anak mendapatkan gambar kaki, maka tugas anak tersebut adalah mencari gambar sepatu. Apabila mendapatkan gambar orang, maka tugas selanjutnya adalah mencari gambar topi. Dengan demikian, anak mampu menempatkan benda sesuai fungsi dan sesuai jumlahnya. Angka adalah pemahaman yang berkaitan dengan bilangan dan operasi serta kemampuan penggunaan pemahaman tersebut secara fleksibel untuk membuat strategi perhitungan yang efisien. Kemampuan berpikir fleksibel dalam matematika merupakan kemampuan yang penting yang digunakan sebagai titik awal dalam menjelajahi matematika. Contoh kegiatan: belajar mengenal angka dengan menggunakan lagu seperti lagu "Satu-satu Aku Sayang Ibu" dan lain-lain. Angka dan simbol. Konsep angka adalah simbol yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan. Anak dapat menghubungkan antara banyaknya benda dengan simbol angka. Mengajarkan konsep angka pada anak usia dini dilakukan melalui 2 tahapan. Pertama, mengenal konsep angka kepada anak usia 0-3 tahun. Kedua, mengembangkan konsep angka pada anak usia 3-6 tahun. Menurut Brainer dalam Michael 2001 menyatakan angka adalah simbol suatu bilangan. Belajar bilangan dari objek nyata perlu diberikan sebelum anak belajar angka. Contoh kegiatan: guru atau orang tua menyediakan gambar balon, kemudian meminta anak untuk menyebutkan banyaknya gambar balon yang ada di gambar tersebut serta menuliskan simbol angka tersebut di kertas. Menyusun puzzle angka. Guru atau orang tua dapat menyiapkan puzzle yang berbentuk simbol angka. Kemudian minta anak untuk dapat menyocokkan dan memasangkan kepingan puzzle sambil menyebutkan angka yang sedang ia pegang. Menghitung. Kemampuan berhitung merupakan bagian dari matematika yang dapat menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak. Menurut Suryana 2017, lingkungan terdekat mampu mengembangkan kemampuan berhitung dengan cara memberikan stimulasi yang tepat yang dapat menarik perhatian anak, seperti dengan media yang menarik, menyanyi, dan lain-lain. Contoh kegiatan: kita dapat mengajarkan berhitung angka 1, 2, dan 3 sebelum mereka makan. Misalnya, taruh 3 butir kacang polong di sendoknya. Lalu katakan, ini ada 3 kacang polong untuk adik, sambil berhitung 1, 2, 3. Lalu suruh anak untuk menirukan. Pengukuran adalah bilangan yang mengidentifikasi perbandingan antara sifat objek yang sedang diukur dan sifat yang sama dari satuan ukuran tertentu yang meliputi panjang, pendek, tinggi, rendah, berat, ringan, volume, waktu, suhu, dan ruang. Melibatkan penetapan jumlah unit ke jumlah fisik seperti panjang, tinggi, volume, atau jumlah non-fisik seperti waktu, suhu, atau ruang. Jumlah fisik seperti panjang meja dapat diukur dengan penggunaan alat ukur secara langsung pada objek. Contoh kegiatan: mengajak anak mengukur panjang dan lebar benda menggunakan tali atau pita. Grafik merupakan cara anak untuk menampilkan bermacam-macam informasi atau data dalam bentuk yang berlainan
Misalnya anak membuat grafik sederhana tentang jenis sesuatu yang dipakai anak. Contoh kegiatan, mengajak anak untuk mengumpulkan bermacam-macam daun-daunan, kemudian mengajak anak mengelompokkan bentuk daun-daunan tersebut. Setelah itu buatlah daftar tentang jumlah daun untuk setiap bentuknya dengan cara menyusun daun-daunan yang sama menjadi barisan tegak lurus ke atas dan anak mencatat jumlah setiap kelompok daun.